Hai, ketemu lagi dengan aku Maria Fitri, property expert yang sudah mempunyai pengalaman selama belasan tahun dan juga sudah membantu ribuan klien dalam menemukan rumah impian mereka. Saat ini saya sedang berada di kolam renang yang ada di Clubhouse Cluster Maple Sumarekon Bekasi. Kalau teman-teman pernah jalan-jalan ke Sumarekon Bekasi, pasti pernah ngelihat klaster rimbun yang satu ini nih. Di episode kali ini kita akan melihat rumah untuk tipe 9 standar nih teman-teman. Nah, kamu harus lihat video ini sampai dengan selesai. Rumah lebar 9 standar di Sumarekon Bekasi seperti apa ya? Jalanan di depan daripada rumahnya ini pun udah lebar banget ya teman-teman, muat untuk 3 mobil kayak gini nih. Nah, kalau kita lihat itu adalah clubhouse-nya, ini ada children playground-nya, dan ini adalah rumahnya nih. Rumah dengan lebar 9 dan panjang 18 meter ini cukup oke nih teman-teman. Jadi luas tanahnya ini 162 ya. Rumah ini mempunyai fasad modern minimalis ya teman-teman, dengan cat yang mempunyai warna kuning, coklat muda, dan juga putih. Di sini ada sedikit batuan alam tempelan ya teman-teman untuk asentuasinya. Dan di bagian atap daripada rumah ini menggunakan atap model limas nih teman-teman. Di bagian depan kita bisa lihat ini saya berada di bagian daripada carportnya. Jadi sudah ada carport yang dilengkapi dengan kanopi nih teman-teman yang muat untuk satu mobil seperti ini. Dan di samping daripada carport ini terdapat taman bagian depan rumahnya ya. Nah, yang sebelah kanan saya ini terdapat untuk meteran air dan juga meteran listrik nih teman-teman. Nah, di meteran listriknya ini sendiri berfungsi ganda sebagai tempat untuk penomoran daripada rumahnya. Di bagian carport ini sendiri, bagian lantainya ini udah dikasih keramik ya teman-teman yang mempunyai permukaan kasar, jadi nggak licin nih. Di sini ada dua warna, ada warna krem dan juga warna hitam ya. Jadi ada kombinasi warnanya kayak gini nih teman-teman. Kalau kamu butuh nanti carportnya itu digedein juga bisa nih. Untuk lebar 9 ini sebenarnya bisa muat sampai 3 mobil sekalipun tuh bisa banget, tinggal gedein aja nih carportnya ya. Terus di bagian atasnya ini sudah ada rangka kanopinya ini dari besi. Nah, kalau kanopinya ini udah diganti, aslinya itu nggak seperti ini, tapi ini udah diganti jadi alderon ya teman-teman. Lalu di bagian belakang kita bisa lihat ini adalah pintu menuju ke bagian garasinya. Jadi selain carportnya muat untuk satu mobil, di sini juga terdapat garasi yang muat untuk satu mobil. Jadi bisa total ada 2 mobil ya. Tapi kalau kamu butuh gedein lagi carportnya juga bisa banget nih teman-teman. Nah, di bagian area carport ini juga sudah dilengkapi dengan satu keran nih teman-teman. Jadi keran ini nanti kalau misalnya kalian nyuci mobil di bagian carport ini bisa banget ya pakai keran yang ada di bagian depan rumah ini. Sekarang kita mau memasuki rumahnya. Di sini ada teras. Naik 2 step seperti ini, kalian akan nyampe ke teras bagian depan rumahnya. Kalau misalnya kepingin tempat area duduk-duduk, bisa nih tambahin terasnya ini diperbesar sedikit ya ke bagian depannya. Ini bisa buat area sitting menuju ke taman bagian depan, atau kalau mau di floor langsung semuanya jadi carport juga enak banget nih. Nah, di sini bagian teras ini dilengkapi dengan keramik ya teman-teman. Keramik ukuran 30x30 yang berwarna abu-abu seperti ini, permukaannya kasar. Di bagian atas ini udah ada topiannya juga, jadi kita nggak tampias kena air hujan ya. Nah, lalu kita ketemu sama pintu utama daripada rumah ini. Pintu utamanya ini udah double door, jadi enak banget kalau masukin furniture yang besar pun tinggal buka aja kedua pintunya, ini muat banget nih teman-teman. Memasuki rumah, kamu akan ketemu dengan area daripada ruang tamu yang langsung terhubung dengan ruang makan seperti ini nih teman-teman. Untuk rumah dengan lebar 9 ini oke banget ya layoutnya ya. Apalagi luas bangunannya ini 144 meter, udah dilengkapi dengan 3 kamar tidur dan juga 3 kamar mandi. Nah, kalau kita lihat di bagian ruang tamu ini, di sebelah daripada pintu utama terdapat 2 panel jendela besar ya teman-teman untuk sirkulasi dan juga pencahayaan udara alaminya. Dan nanti untuk jalannya angin ini di bagian belakang berseberangan dengan jendela itu. Nah, ini ada pintu kaca dan juga ada jendela kaca seperti ini nih teman-teman. Jadi 2 panel jendela dan juga 1 pintu jendela seperti ini. Untuk dimensi dari ruang tamu
dan juga bagian ruang makan ini totalnya itu 3,5 meter dikalikan dengan 6 meter. Nah, di bagian atasnya ini plafonnya menggunakan plafon yang model minimalis ya teman-teman. Jadi nggak ada list daripada plafon, list gypsum itu nggak ada, jadi benar-benar minimalis banget. Nah, dari floor to plafonnya ini sekitar 2,8 meter. Nanti kalau floor to floornya itu sekitar 3,2 meteran nih teman-teman. Di sini dilengkapi dengan 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 downlight ya teman-teman yang ada di bagian ini. Nah, untuk di bagian lantai satunya ini semuanya ini udah dilapisi dengan homogeneous tile ukuran 60x60. Warnanya ini untuk homogeneous tile-nya ini abu-abu muda kecoklatan ya teman-teman. Di bagian sebelah kiri ini adalah area menuju ke bagian garasinya tadi. Nah, di balik daripada garasi ini adalah area dapurnya. Di bagian dapur ini cukup spacious. Ini dapurnya udah dapur dalam, jadi nggak kebuka ya teman-teman. Tapi ada satu jendela yang mengarah ke bagian taman belakang dan juga ada bukaan berupa pintu yang mengarah ke bagian garasi. Nah, untuk di bagian dapur ini kurang lebih dimensinya sekitar 2,5 kali 3 meter. Lantainya ini menggunakan lantai keramik ya teman-teman, ukuran 30 kali 30 berwarna beige. Nah, di sini juga ada tabletop L gini ya teman-teman, yang di atas tabletopnya ini udah dilapisi dengan keramik. Nah, keramiknya ini berwarna hitam dan backsplash-nya juga berwarna hitam senada nih teman-teman. Kalau kita lihat ini ukuran dari backsplash-nya ini sekitar 30 kali 60 keramiknya ya. Tapi backsplash-nya cukup luas. Di sini ada area untuk kitchen sink-nya, itu dilengkapi dengan keran yang seperti ini fleksibel ya. Lalu di bagian sini juga udah ada colokan. Lalu di bagian bawah daripada kitchen sink ini ada grease trap nih teman-teman. Ini penting banget kalau grease trap ini. Jadi kalau kalian nyuci itu barang-barang yang mungkin berminyak atau bekas kotoran itu nggak akan menyumbat ke saluran pembuangan, tapi dia akan tertahan di grease trap ini. Jadi tinggal bersihin aja grease trapnya secara berkala ya teman-teman. Nah, di kiri ini adalah pintu geser nih teman-teman. Pintu ini mengarah ke bagian garasi ya daripada rumah ini. Yuk kita lihat ya. Garasinya ini cukup spacious, mempunyai dimensi 3 kali 5 meter. Dan kalau kita lihat di bagian lantai daripada garasi ini juga udah memakai keramik yang kurang lebih sama dengan keramik yang dipakai di bagian dapur yang berwarna kekuningan seperti ini. Kalau kita lihat dindingnya ini semua itu udah dicat dengan warna abu-abu muda. Nah, kalau untuk colokan listrik di sini juga udah ada 2, dimana kalau misalnya kalian mau vakum mobil tuh bisa banget colokannya itu ngambil dari sini nih teman-teman. Lalu ini adalah tembok pembatas antara ruang tamu yang kita masuk tadi ya. Nah, ini ada tembok pembatasnya. Tapi kalau misalnya suatu saat kalian mau beli rumah yang kayak gini nih, bisa dibongkar nih teman-teman tembok atau dindingnya. Jadi sehingga ruangannya terasa lebih luas lagi. Atau kalau mau yang butuh kamar tambahan atau mungkin ruang makan tambahan, mau di layout seperti apa itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Di sini tapi ingat, di sini ada untuk MCB ya, daripada listrik itu ada di sini salah satunya. Nah, kalau kita lihat untuk pintunya ini, pintunya udah menggunakan pintu yang dari stainless nih teman-teman, dicat berwarna putih. Nah, ini ada rangkanya. Rangkanya ini geser, jadi pintunya ini bisa dibuka, digeser untuk mobil masuk seperti ini. Jadi ini muat satu mobil besar ya teman-teman. Lalu kalau misalnya kalian cuman untuk pintu akses saja nih, bisa dibuka tutup doang yang di sebelah sini. Oke, sekarang kita balik lagi menuju ke dari dalam lagi ya. Nah, sekarang kita mau melihat untuk bagian taman belakangnya dulu nih teman-teman. Melewati pintu kaca seperti ini, kita akan melihat ke bagian area belakangnya. Wow, area belakangnya tuh luas banget ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat, di sini sudah di flooring. Kalau di bagian itu sedikit ada yang sudah di keramik ya teman-teman. Keramik ini memakai keramik yang sama dengan di bagian teras depan, ukuran 30 kali 30 berwarna abu-abu. Di bagian atasnya juga udah ada topian seperti ini. Nah, di sini kalau kita lihat bisa buat area cuci jemur nih teman-teman. Atau kalau misalnya kamu nantinya beli rumah yang tipe ini, bisa juga di bagian belakang ini itu ditambah untuk penambahan bangunan. Tapi rumah yang kali ini kita review adalah rumah yang untuk disewa ya teman-teman. Jadi kita ngelihat di bagian yang benar-benar awalnya tuh kayak gini nih untuk tipe 9 standar ya. Nah, di bagian belakang ini ada satu kamar ya di lantai bawah ya. Bagian belakang daripada kamar ini juga masih ada void yang cukup lebar seperti ini nih. Kalau kita lihat benar-benar 9
Kesininya ini sekitar ada 2,5 meteran, tapi kalau sampai ke sini itu mungkin ada sekitar 5 meteran ya teman-teman. Jadi benar-benar masih spacious banget. Kalau kamu nanti cari rumah di Summarecon Bekasi yang mau dijual untuk tipe seperti ini, bisa ya kamu lihat untuk rumah kayak gini tuh oke banget untuk direnovasi nih teman-teman. Oh ya, rumah ini udah termasuk dengan 2 tempat penampungan air, ada toren yang di bagian lantai rooftopnya, dan juga ada 1 ground tank yang ada di belakang sini. Nah di sini juga udah dilengkapi juga dengan 1 pompa nih teman-teman. Ini pompa yang dari air ground tank itu naik ke toren lewat daripada pompa ini. Nah kalau kita lihat bener-bener oke banget. Jadi kalau kamu cari rumah itu bisa dipertimbangkan rumah yang tipe kayak gini ya. Di bagian belakang kita udah lihat ya, itu bersih banget bagian belakangnya, juga untuk tembok-temboknya udah dicat juga, warnanya coklat muda nih teman-teman. Nah kita mau ngelihat untuk kamar yang tadi sempat kita lihat dari belakang. Nah ini kamar yang ada di lantai 1-nya nih teman-teman. Jadi oke, rumah ini ada 1 kamar yang ada di bawah. Yuk, ini adalah kamar yang ada di lantai 1-nya, bisa dipergunakan sebagai kamar untuk orang tua ataupun kamar tamu nih teman-teman di lantai 1 ini. Ini dimensi kamarnya itu sekitar 3 meter kali 3 meter, cukup oke dan fungsional ya. Jadi di sini mau tempatin untuk ranjang untuk single bed, terus ada untuk misalnya kasih lemari dan meja rias kecil tuh masih bisa banget di sini nih. Nah, kalau untuk kamar ini udah dilengkapi dengan 1 lampu downlight, dan di sini juga udah dilengkapi dengan 1 titik AC nih teman-teman. Ya, bagian indoornya di sini, outdoornya di bagian luar, yang ke arah bagian taman belakang tadi. Nah, untuk kamar ini sirkulasi udaranya juga udah dilengkapi dengan 2 panel jendela mengarah ke taman belakang tadi nih teman-teman. Jadi untuk sirkulasi udara dan pencahayaan alaminya itu udah benar-benar maksimal di kamar tidur yang ada di lantai 1 ini. Kalau untuk colokan listrik di sini juga udah dilengkapi dengan 2 colokan listrik. Jadi kalau misalnya di sebelah kanan dan kiri daripada penempatan ranjang ini, kamu bisa taruh untuk lampu tidur ataupun lampu meja rias juga bisa ya. Untuk pintu dan juga kusen yang ada di rumah ini semuanya masih menggunakan kayu ya teman-teman, yang dicat berwarna putih seperti ini. Nah selain daripada kamar tidur, untuk di lantai 1 ini juga terdapat 1 kamar mandi yang letaknya itu ada di bagian bawah tangga seperti ini. Yuk menuju ke kamar mandi yang ada di lantai 1 ini, ada 2 step turun ya teman-teman, karena di sini kan memanfaatkan ruangan yang ada di bawah tangga. Lalu memasuki pintu ini, pintunya juga terbuat dari kayu ya. Di sini kamar mandinya cukup spacious, fungsional, sekitar 1,5 meter kali 2 meter dimensinya. Di sini udah ada 1 wastafel kecil ya teman-teman, dilengkapi dengan cermin yang besar. Di sini juga ada 1 colokan listrik untuk electric shower. Di sini juga sudah dilengkapi dengan kloset duduk lengkap dengan jet washernya. Kloset duduknya udah eco flush ya teman-teman. Lalu di bagian sebelah kiri daripada kloset ini terdapat area shower ya teman-teman. Nah, area shower ini untuk instalasi airnya ini pipanya sudah terhubung dengan pipa air panas dingin. Nah, kalau misalnya kalian nanti beli rumah atau sewa rumah yang tipe seperti ini, kalian tinggal tempatin untuk water heaternya di lantai maintenance di bagian rooftop di atas, bagian atap ya. Nah, di bagian dinding sebelah kanannya ini terdapat tempat untuk taruh sampo dan sabun yang menempel ke dalam dindingnya. Jadi modelnya kayak model-model yang ada di hotel nih teman-teman. Karena untuk kamar mandi ini memanfaatkan di bawah tangga, jadi ada sedikit kemiringan di bagian plafonnya ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat kamar mandi ini juga sudah dilengkapi dengan jendela yang super besar yang menghadap ke taman bagian depan untuk sirkulasi udara dan juga pencahayaan alami daripada kamar mandi ini. Di bagian lantai kamar mandi ini sudah dilapisi dengan keramik ukuran 30x30 berwarna abu-abu muda dengan permukaan yang kasar, yang sama terdapat di bagian teras bagian depan maupun belakang daripada rumah ini. Lalu untuk bagian dindingnya, dia sudah dilapisi dengan keramik berukuran 30x60 berwarna coklat dengan garis-garis. Modelnya itu seperti model kayu tapi bukan kayu ya teman-teman. Nah, kalau bagian dinding yang di belakang daripada area shower itu menggunakan keramik ukuran 30x60 dengan motif kotak-kotak dengan warna coklat, orange, dan juga beige serta krem dan variasinya sehingga makin mempercantik daripada kamar mandi ini. Nah, selesai mereview untuk lantai 1-nya semua nih, sekarang kita akan melihat ke lantai 2-nya lewat tangga yang ada di belakang saya ini. Yuk.
Lihat nih, saya ada di bordes tangganya. Di sini juga sudah dilengkapi dengan jendela ya teman-teman untuk penerangan cahaya alami di bagian area tangga ini. Nah, saya naik tangga ini. Nah, di bagian anak tangganya ini semuanya bagian lantainya udah dilapisi dengan homogeneous tile yang sama dengan yang ada di lantai ya. Nah, di bagian railingnya ini dilengkapi dengan railing dari besi berwarna hitam yang di bagian atasnya ini kayu ya nih teman-teman. Bagian pegangannya itu dicat berwarna hitam juga seperti ini. Terus jarak antar anak tangganya itu nggak terlalu tinggi, jadi nggak terlalu capek nih. Di lantai 2 ini semuanya bagian lantainya juga sudah menggunakan homogeneous tile 60x60 berwarna abu-abu kecoklatan seperti ini ya. Di sini ada lorong nih teman-teman. Di bagian lorong ini udah dilengkapi dengan panel-panel jendela. Nah, panel-panel jendela ini menghadap ke taman bagian belakang. Kalau kamu membeli rumah yang tipe ini bisa ya, di bagian ini nih kamu bongkar dan kamu perbesar sehingga kamar-kamarnya atau ruangannya bisa sesuai dengan kebutuhan kamu. Nah, kita jalan di ujung daripada lorong ini berseberangan. Di sebelah kiri adalah kamar anak, di tengahnya ini adalah kamar mandi anak, dan di sebelah daripada kamar tidur anak adalah kamar tidur utama. Sekarang kita mau mereview untuk kamar anaknya dulu. Untuk kamar ini dimensinya sekitar 3 meter x 3 meter nih teman-teman. Nah, di kamar ini yang pasti kita lihat sebelah kanan saya ada 2 panel jendela yang bisa dibuka tutup untuk sirkulasi udara dan juga pencahayaan alami daripada kamar ini. Di bagian kamar anak ini juga sudah dilengkapi dengan satu instalasi AC ya teman-teman. Jadi kalian bisa langsung taruh aja indoor AC-nya di bagian sini. Lalu di sini juga udah dilengkapi dengan satu lampu downlight dan terdapat 2 colokan di bagian kanan dan kiri dari penempatan ranjang. Jadi kalian bisa taruh ranjang di sini. Lalu di bagian depannya itu bisa ditaruh lemari, dan juga di bagian kanan ini bisa taruh untuk area belajar, meja belajar ataupun meja riasnya. Nah, sekarang kita melihat untuk kamar mandi anak yang terletak di antara kamar tidur anak dan kamar tidur orang tua. Kamar mandi anak ini mempunyai dimensi 2,5 x 2 meter ya teman-teman. Di bagian dalam, di sini sudah dilengkapi dengan satu wastafel. Nah, wastafel ini juga sudah dilengkapi dengan satu colokan untuk electric shaver ya. Dan di bagian atasnya sudah ada cermin yang cukup besar ya teman-teman. Di bagian sebelah daripada wastafel terdapat satu toilet duduk eco flush yang sudah dilengkapi dengan jet washernya. Lalu kalau kita lihat di sebelah kanannya lagi itu terdapat area kamar mandi basahnya atau area showernya nih teman-teman. Di sini sudah dilengkapi dengan shower yang bagian pipanya ini udah tersambung dengan pipa air panas dan dingin. Jadi bener-bener ya semuanya itu tersentral, tinggal pasang satu water heater aja di lantai rooftop itu bisa untuk mengalirkan air panas yang ada di kamar mandi yang ada di lantai 1. Di lantai 2 ini kamar mandi anak dan juga kamar mandi utama daripada rumah ini. Lalu di bagian dindingnya ini juga udah dilengkapi dengan tempat sabun dan sampo yang masuk ke bagian dindingnya. Nah, untuk bagian lantai daripada kamar mandi ini sama dengan yang ada di lantai kamar mandi lantai 1 ya teman-teman, memakai keramik ukuran 30x30 berwarna abu-abu yang permukaannya kasar. Di antara kamar mandi kering dan kamar mandi basah terdapat perbedaan level sedikit nih teman-teman. Lalu di bagian dinding dari kamar mandi ini sudah memakai keramik ukuran 30x60 dengan warna dan motif yang sama yang ada di lantai 1. Di bagian lantainya sudah dilengkapi dengan 2 floor drain, satu di dekat area wastafel dan juga satu di dekat area showernya. Untuk kamar mandi ini sudah dilengkapi dengan satu lampu downlight dan juga untuk sirkulasi udaranya menggunakan satu exhaust teman-teman. Selesai mereview untuk kamar mandinya, sekarang kita lihat untuk kamar tidur utamanya. Ya. Kamar tidur utamanya ini mempunyai dimensi sekitar 4 meter x 6 meter, gede banget ya teman-teman. Kalau di kamar tidur utama ini juga sudah dilengkapi dengan satu instalasi AC. Di sini juga udah ada 3 colokan listrik, 2 di sebelah kanan kiri daripada penempatan ranjang dan 1 di area untuk menempatkan TV di sini nih teman-teman. Nah, untuk area TV ini juga ditambahin dengan satu colokan untuk antena TV ya teman-teman. Nah, untuk kamar tidur utama ini dilengkapi dengan 2 lampu downlight untuk penerangannya, serta di bagian depan di sini kita bisa lihat ada 4 jendela yang besar-besar menghadap
ke bagian taman depan rumah, dan juga di sini ada balkonnya ya teman-teman. Lalu ada satu pintu dari kaca untuk jendela, dan juga pintu kaca ini semuanya menggunakan kusen dari aluminium yang dicat berwarna putih seperti ini. Ini adalah balkon daripada kamar tidur utamanya, mempunyai dimensi kurang lebih 1 meter dikalikan dengan 5 meter nih teman-teman. Balkon ini bisa, bila kita lihat, ini mengarah ke taman bagian depan rumah ya. Jadi benar-benar di balkon ini nih, kalau misalnya suami ataupun anggota keluarga ada yang ngerokok, bisa ya di sini dijadikan buat area merokok ataupun area untuk duduk-duduk sore. Di sini tinggal tambahin aja kursi dan meja, cakep banget melihat pemandangan depan rumah. Apalagi di sini dekat dengan area swimming pool. Jadi kalau anak kita lagi swimming pool, lagi berenang di clubhouse, itu bisa kita pantau juga nih dari rumah ini. Bagian lantai daripada balkon ini sudah dilapisi dengan keramik ukuran 30x30 berwarna abu-abu yang sama dengan bagian area teras ya teman-teman. Jadi keramiknya ini nggak licin, dan terdapat railing yang terbuat dari besi berwarna putih seperti ini, sehingga keamanan pasti terjamin di area balkon ini. Selain balkon, untuk kamar tidur utama ini juga sudah dilengkapi dengan kamar mandi dalam nih teman-teman. Kamar mandi dalam ini letaknya di belakang daripada tembok yang tempat taruh TV nih. Yuk kita lihat yuk. Untuk kamar mandi utama ini mempunyai dimensi sekitar 2,5 x 3 meter nih teman-teman. Di sini sudah ada untuk bathtubnya yang dilengkapi juga dengan area showernya ya teman-teman. Nah, juga ada satu kloset duduk Eco Flush lengkap dengan jet washernya, dan juga terdapat satu wastafel nih teman-teman yang dilengkapi dengan colokan untuk electric shaver serta cermin di bagian atasnya. Nah, kalau kita lihat di bagian bathtub ini cukup spacious, dan sini di bagian dindingnya juga sudah dilengkapi dengan tempat untuk taruh sabun dan sampo yang menempel ke bagian area dinding sebelah kiri sini. Nah, untuk bagian lantai daripada kamar mandi ini dilapisi dengan keramik ukuran 30x30 berwarna coklat muda, dan di bagian dindingnya ini dilapisi dengan keramik ukuran 30 dikalikan dengan 60 yang mempunyai corak yang sama, dan terdapat kombinasi warna coklat tua yang terdapat di bagian belakang daripada area showernya. Untuk area shower ini sendiri yang pastinya sudah terhubung dengan pipa air panas dingin yang terdapat di dalam rumah ini. Nah, enak banget kan? Untuk kamar mandinya sudah dilengkapi dengan bathtub, jadi kalau kamu punya anak-anak bisa main di bathtub ini. Untuk kamar mandi ini juga sudah dilengkapi dengan satu lampu downlight, dan juga terdapat satu floor bring di bagian area dekat bathtub, dan di sini terdapat satu tingkap jendela menuju ke bagian depan rumah untuk sirkulasi udara dan juga pencahayaan alamnya. Khusus untuk pintu kamar mandi menggunakan pintu kayu yang bagian bawahnya ini terdapat kisi-kisi udara ya teman-teman. Rumah ini terletak di dalam kawasan klaster yang pastinya sudah diawasi oleh keamanan 24 jam. Dan pastinya kamu sudah lihat ya beberapa fasilitas yang ada di dalam klaster ini yang ada di awal video tadi. Di sini udah ada private clubhouse yang dilengkapi dengan swimming pool untuk anak-anak dan dewasa, ada juga lapangan serbaguna, dan ada gedung serbagunanya juga nih teman-teman. Selain itu di sini juga sudah dilengkapi dengan aneka taman, jogging track, dan juga sudah ada children playground-nya. Kawasan Sumarekon Bekasi ini sendiri itu adalah kawasan kota mandiri nih. Jadi seperti yang kita ketahui, di dalam kawasan ini pastinya kamu udah tahu namanya Sumarekon Mall Bekasi, pasti udah pernah tahu nih orang yang ada tinggal di Bekasi. Nah, di dalam kawasan ini udah dilengkapi dengan aneka sarana pendidikan, sarana kesehatan, lalu di sini juga udah ada aneka kuliner. Lalu untuk perbankan juga udah lengkap banget. Jadi untuk kamu yang bener-bener kepingin tinggal di Sumarekon Bekasi dan pengen nyobain dulu, bisa sewa rumah ini loh. Apalagi rumah ini harganya murah, cuma 65 juta aja setahunnya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung hubungi aku Maria di nomor yang ada di layar di 087 88 15 111 88, dan kamu jangan lupa ya klik subscribe untuk channel YouTube aku sekarang supaya kamu bisa mendapatkan properti info terbaru yang ada di sekitaran Sumarekon Bekasi, di kawasan Jakarta Garden City, kawasan Jakarta Timur, Jabodetabek, dan di seluruh Indonesia. Bye-bye!